Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 374, Totok Kilat. Thomas menghempaskan nafasnya. Untung saja kamu masih adalah Master Chinese Medicine. Kamu tahu jika menggunakan akupuntur akan menghilangkan api hati, namun kamu tidak tahu jika titiknya ditusuk dari belakang punggung maka akan bermanfaat bagi api hati. Albert mencibir, akupuntur di punggung untuk api hati dari dalam sejarah hanya bisa dilakukan dengan tai needle. Kamu jangan beritahu aku bahwa kamu dengan usia semudah ini sudah ahli menggunakan tai needle. Aku sekarang lebih curiga lagi bahwa kamu adalah penipu. Kedua bersaudara Feng sangatlah kesulitan. Mereka juga tidak tahu akan masalah pengobatan. Mereka sama sekali tidak bisa berkata. Rasanya perkataan mereka berdua benar semua, namun siapa yang lebih benar tidak bisa diputuskan. Di saat semua orang masih kesulitan, tiba-tiba Tuan Besar Feng membuka matanya dan mulai muntah lagi. Albert sekali melihatnya langsung bergegas maju dan mengangkat kaki kiri Tuan Besar Feng. Dia meninju dengan kuat di kakinya. Tidak boleh dimuntahkan. Ini semua adalah darah inti. Semakin dimuntahkan, penyakitnya akan semakin parah. Tinjunya menuju ke kakinya. Itu benaran membuat Tuan Besar Feng menelan kembali darahnya dan menutup matanya. Albert terlihat bangga. Baguslah jika menahan kembali. Asalkan Tuan Besar tidak lagi muntah darah, penyakitnya terhitung terkendali. Di saat Albert sedang berkata, Tuan Besar Feng tiba-tiba duduk dan melototkan matanya, dia langsung menyemburkan darah. Darahnya menyembur ke wajah Albert. Biasanya Tuan Besar Feng hanya muntah saja, namun kali ini langsung menyemburkan darah. Semburan ini sungguh menakutkan bagi semua orang. Albert juga terlihat bingung. Hal yang sangatlah yakin baginya, namun malah muncul kondisi seperti begini. Tuan Besar Feng terus aja muntah darah, dia terlihat semakin parah, sedangkan Albert malah melongo di sana dan terlihat bingung. Gilbert langsung kaget, Master Li. Cepat pikirkan cara. Albert meskipun sudah sadar kembali, namun dia tidak punya cara lain, dia duduk di sana dan bagaikan orang bodoh saja. Di saat ini, Thomas tiba-tiba beraksi. Tangan kirinya menekan kepala Tuan Besar Feng, tangan kanannya menggunakan jarum untuk menusuk ke area bibir bagian atas di bawah hidung. Setelah ditusuk, tidak sampai waktu setengah detik dan langsung dicabut. Kedua orang ahli dari rumah sakit itu sangatlah kaget. Totok kilat. Ini adalah totok kilat. Totok kilat. Teknik akupuntur yang lumayan tinggi dalam pengobatan Chinese medical. Waktu penusukan dan pencabutan jarum akupuntur sangatlah singkat. Meskipun area penggunaannya tidaklah banyak, namun kesulitannya sangatlah besar. Tabib biasa tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk meneliti teknik ini. Setelah menggunakan waktu yang banyak untuk belajar teknik ini, belum tentu juga bisa bertemu dengan penyakit bersangkutan seumur hidup. Orang yang bisa menggunakan totok kilat semuanya adalah orang hebat yang memiliki pencapaian tinggi di dunia tabib. Tekniknya sudah sampai tingkatan paling tinggi lagi, tidak ada lagi yang bisa dilatih olehnya, barulah akan mempelajari teknik akupuntur yang jarang dipakai ini. Tidak disangka, teknik akupuntur yang susah ini bisa mereka lihat hari ini. Seusai ditusuk, Tuan Besar Feng langsung berhenti batuk, dia juga berhenti muntah. Wajahnya terlihat sedikit kesakitan dan sambil memegang lambungnya, dia perlahan baring kembali. Sakit. Tuan Besar Feng mengerang dengan suara pelan. Seketika para anggota keluarga Feng semuanya sangatlah kaget dan senang. Beberapa hari ini Tuan Besar Feng terus saja dalam kondisi pingsan, dia tidak bisa mengatakan apapun. Dokter Qin ini sungguh hebat, sekali ditotok, Tuan Besar Feng langsung bisa bicara. Sudah tahu sakit, itu adalah hal baik. Thomas berkata, balikkan pasiennya, aku mau melakukan akupuntur. Saat ini tidak ada orang lagi yang berani membantah perkataan Thomas. Teknik yang dia tunjukkan tadi membuat semua orang salut.
bahkan Gilbert saja juga tidak berani berkata. Dia mendengar perintah Thomas dengan tulus, dan membalikkan badan Tuan Besar Feng. Thomas mengeluarkan satu set jarum perak dan satu persatu jarum ditusuk di belakang punggung Tuan Besar Feng. Seiring dengan ditusuknya jarum, badan Tuan Besar Feng terlihat semakin lega. Dr. Stranger, Bab 375 Tai Needle. Setiap jarum yang ditusuk, badan Tuan Besar Feng terlihat semakin lega dan santai, rasa sakit lambung yang berkurang membuat badannya lebih terasa nyaman. Setelah 18 jarum tertusuk semua, Tuan Besar Feng menghempaskan nafas yang panjang, rasanya itu bagaikan ada batu berat yang terangkat dari badannya saja. Beberapa menit kemudian, jarum perak Thomas sudah penuh dengan warna hitam. Ketika warna hitam itu akan mencapai puncak, Thomas mengambilnya. Setelah 18 jarum semuanya dicabut, Tuan Besar Feng bergerak sendiri dan memutarkan badannya, meskipun wajahnya masih terlihat pucat, namun tatapannya sudah jernih. Dewa Tabib Junior, terima kasih. Kedua bersaudara Feng langsung maju dan berkata, Ayah, kamu sudah sadar kembali. Tuan Besar Feng duduk kembali, rasanya sedikit lemas, namun sudah membaik. Aku sedikit lapar. Ada makanan, ini aku buatkan bubur untukmu. Sekali mendengar Tuan Besar Feng mau makan, semua orang lega, sepertinya penyakitnya benaran sembuh, sudah bisa makan sesuatu artinya sudah tidak ada apa-apa. Kedua bersaudara Feng dan juga Nelson terus berterima kasih. Dr. Qin, Anda sungguh hebat sekali. Bagaikan dewa. Gilbert juga salut, Dewa Tabib Junior. Kamu begitu muda dan sudah begitu hebat, ini sungguh adalah keberuntungan bagi semua pasien di seluruh dunia. Terlihat Albert sangatlah canggung, wajahnya masih penuh dengan darah, tampang kasihannya sungguh berbalik dengan tampang sombongnya sebelumnya. Albert menghapus darah di wajahnya, dan bertanya, apakah 18 jarum tadi adalah Tai Needle? Thomas menganggukkan kepalanya. Memang benar adalah Tai Needle, kenapa, mau belajar. Albert sudah hidup 50 tahun lebih, ini adalah hari yang paling memalukan baginya, dia tidak sampai begitu tidak tahu malu. Maaf, aku yang terlalu merendahkan kamu. Seusai berkata, Albert bergegas keluar sambil membawa barangnya, dia ingin sekali bersembunyi. Setelah makan semangkok bubur, Tuan Besar Feng sudah terlihat mendingan. Thomas memberikan sebuah resep untuknya, asalkan meminum obat tepat waktu, dalam waktu 3 minggu pasti akan sembuh. Tuan Besar Feng bersandar di kasur dan memegang tangan Thomas sambil berkata, Dewa Tabib Junior, terima kasih, Hartono, berikan sebuah cek 200 miliar untuk Dewa Tabib. Thomas mengelengkan kepalanya, tidak perlu begitu banyak, kasih 400.000 saja. Siapapun yang aku obati, harganya segitu saja. Thomas ketika mengobati pasien tidak akan meminta uang lebih sekalipun pasiennya adalah orang kaya, tentu saja, jika adalah penyakit yang susah, itu lain cerita. Tuan Besar Feng sedikit kaget, dia berkata, muda dan hebat, dan punya etika berobat, sungguh membuat aku salut. Melihat jarum perak yang hitam di lantai, Tuan Besar Feng berkata, Hartono, berikan sebuah toko perhiasan milikmu untuk Tuan Qin. Biarkan Tuan Qin memilih emas dan perak untuk membuat jarum perak, kedepannya jika dia mengobati orang lain, itu juga termasuk sedikit kontribusiku untuk masyarakat. Tuan Besar Feng memang hebat, Thomas tidak menginginkan begitu banyak uang, dia langsung memberikannya sebuah toko perhiasan. Kali ini Thomas juga tidak menolak dia memberikan informasi diri, dan menunggu balik nama saja. Waktu sudah sangat malam, seusai itu, Thomas langsung pulang. Setelah tiba di rumah, Thomas langsung mendapatkan pesan dari Angelin. Kak Thomas, apakah besok kamu ada waktu? Ada, kenapa? Besok kami ada sebuah acara perkumpulan teman-teman SMA, apakah kamu bisa datang? Ulang tahun sebelumnya, Angelin lewatkan dengan sangat puas, bunga, kue dan kembang api yang disiapkan oleh Thomas untuknya sangatlah romantis,
Itu membuat hati Angelin sangatlah tersentuh, dia merasakan bagai manisnya pacaran. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.